Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Jordi Amat, dari lapangan hijau hingga warisan keturunan Raja Siau, kisah inspiratif sang bek naturalisasi. Nasib Nathan Choeon, karir di Swansea City dan timnas Indonesia dalam ancaman? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jordi Amat, dari lapangan hijau hingga warisan keturunan Raja Siau, kisah inspiratif sang bek naturalisasi. Jordi Amat, pemain bertahan andalan timnas Indonesia yang kini memperkuat Johor Darul Ta'zim di Malaysia, memiliki cerita yang luar biasa. Di balik karir gemilangnya sebagai pesepak bola profesional, Jordi menyimpan kisah unik tentang asal-usulnya. Fakta bahwa dirinya memiliki darah bangsawan dari Kerajaan Siau, salah satu kerajaan bersejarah di Sulawesi Utara, baru terungkap saat ia menginjak usia 30 tahun. Kerajaan Siau dan warisan sejarahnya. Kerajaan Siau berdiri sejak tahun 1510 di Sulawesi Utara dan memiliki corak Kristen yang khas. Didirikan oleh Lokong Banua II, kerajaan ini bertahan hingga 1956 dengan Raja CH David sebagai pemimpin terakhirnya. Jordi Amat, yang lahir di Spanyol, ternyata merupakan keturunan langsung dari Raja Manalang Doela Kansil, penguasa kerajaan Siau pada 1895-1909. Pada 1 Juli 2022, Jordi secara resmi diakui sebagai generasi ke-111 dari garis keturunan Raja Siau oleh Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara. Pengakuan ini menjadi titik balik penting dalam hidupnya, membuatnya semakin dekat dengan akar budaya Indonesia. Cerita masa kecil dan hubungan dengan nenek. Jordi tumbuh besar di Spanyol tanpa banyak mengetahui asal-usul keluarganya. Namun, neneknya, Isje Mas Villanueva, yang berasal dari Makassar, Sulawesi, sering menceritakan bahwa Jordi memiliki darah bangsawan. Saya masih kecil, mungkin 5 atau 6 tahun, ketika nenek saya mengatakan saya berasal dari keluarga bangsawan. Saat itu, saya menganggapnya sebagai lelucon, ungkap Jordi dalam sebuah wawancara. Namun, seiring waktu, Jordi mulai memahami bahwa cerita neneknya bukan sekadar dongeng. Fakta bahwa ia adalah keturunan kerajaan memberi arti baru pada identitasnya. Bangga menjadi keturunan Raja Siau. Pengakuan sebagai keturunan Raja Siau memberi Jordi rasa bangga sekaligus tanggung jawab. Dalam wawancaranya, Jordi mengaku awalnya merasa sulit mempercayai cerita ini. Namun, setelah mendapatkan pengakuan resmi, ia menerimanya dengan kebanggaan besar. Saat mengetahui bahwa saya adalah keturunan Raja Siau, rasanya luar biasa. Ini sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, ujarnya. Kontribusi untuk Indonesia dan Siau. Sebagai keturunan kerajaan, Jordi merasa memiliki tanggung jawab untuk berbuat lebih banyak bagi tanah luhurnya. Ia memiliki rencana besar untuk membantu masyarakat Siau, seperti membangun lapangan sepak bola bagi anak-anak dan memperbaiki fasilitas pendidikan. Sepak bola adalah cara saya untuk berkontribusi. Jika anak-anak di Siau memiliki sarana yang memadai, mereka bisa bermimpi besar seperti saya, ungkap Jordi. Selain itu, ia juga ingin menjadi penghubung antara warisan sejarah keluarganya dan masyarakat Indonesia, mempererat hubungan budaya yang sudah terjalin. Perjalanan karir di Timnas Indonesia dan Johor Darul Ta'zim. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada 2022, Jordi telah mencatat 18 penampilan untuk Timnas Indonesia dan menjadi salah satu pilar di lini pertahanan. Pengalamannya bermain di Eropa memberikan dimensi baru bagi permainan tim Garuda. Di Johor Darul Ta'zim, Jordi terus menunjukkan konsistensi di level klub. Ia tidak hanya menjadi pemain andalan di lapangan, tetapi juga sosok panutan bagi generasi muda di Asia Tenggara. Menginspirasi lewat sepak bola dan budaya. Kisah hidup Jordi Amat membuktikan bahwa sepak bola bisa menjadi lebih dari sekadar olahraga. Melalui sepak bola, Jordi tidak hanya mengukir prestasi, tetapi juga menyatukan budaya dan sejarah antara Indonesia dan keluarganya. Sebagai seorang pesepak bola, ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebagai keturunan Raja Siau, ia telah menunjukkan bahwa warisan sejarah bisa menjadi kekuatan untuk menciptakan perubahan positif. Dengan langkah-langkah besar yang diambilnya, Jordi Amat telah meninggalkan jejak mendalam, tidak hanya di dunia sepak bola, tetapi juga dalam hati masyarakat Indonesia. Nasib Nathan Choeon,
Karir di Swansea City dan Timnas Indonesia dalam ancaman? Salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam karirnya. Di tengah harapan besar sejak bergabung dengan Swansea City, kenyataan berkata lain. Nathan kini jarang mendapat kesempatan bermain. Bahkan namanya mulai tergeser dari daftar pemain utama klub. Apakah ini menjadi tanda suram untuk karir Nathan di Eropa dan pengaruhnya terhadap posisinya di Timnas Indonesia? Minimnya kesempatan bermain di Swansea City. Musim ini tampaknya bukan musim terbaik bagi Nathan Choeon di Swansea City. Sejak awal kompetisi, ia baru tampil selama 2 menit, sebuah statistik yang jauh dari ekspektasi. Penampilan terakhirnya di tim utama terjadi pada 17 Agustus 2024 dalam laga melawan Preston. Nathan masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir dalam kemenangan 3-0 tersebut. Kondisi ini menjadi semakin sulit ketika pelatih Swansea City, Luke Williams, memutuskan untuk mencoret Nathan dari daftar skuad utama dalam pertandingan melawan Cardiff City pada 18 Januari 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa Nathan belum mampu memenuhi ekspektasi klub. Kembali ke tim U21, peluang atau kemunduran? Setelah didepak dari skuad utama, Nathan kini bermain di tim U21 Swansea City. Pada laga melawan Millwall U21, Nathan tampil penuh selama 90 menit sebagai bek kiri dan membantu timnya meraih kemenangan telak 3-0. Pertandingan tersebut merupakan laga penting bagi tim U21, yang sebelumnya telah mencatat 2 kemenangan beruntun melawan Colchester United dan Peterborough United. Meski performa Nathan cukup baik di level ini, posisinya tetap tidak aman. Bermain di tim U21 untuk pemain senior seperti Nathan jelas bukan hal yang diinginkan dalam karir profesionalnya. Swansea City siap melepas Nathan. Laporan dari Wales Online mengungkapkan bahwa Swansea City berencana untuk meminjamkan Nathan pada bursa transfer Januari 2025. Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak bagi Nathan di klub lain. Selain Nathan, Swansea juga berencana meminjamkan Nathanael Ogbeta, sementara Brandon Cooper dipastikan hengkang secara permanen ke Leyton Orient. Ada kemungkinan Nathan akan kembali ke Belanda, di mana ia memulai karir profesionalnya. Kembali ke Eredivisie atau klub divisi kedua di Belanda mungkin menjadi pilihan logis untuk membangun kembali kepercayaan diri dan menit bermain. Dampak terhadap karir di Timnas Indonesia. Masalah di klub tidak hanya berpengaruh pada karir domestik Nathan, tetapi juga membawa konsekuensi pada posisinya di Timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, dikenal sebagai pelatih yang selektif dalam memilih pemain berdasarkan performa di klub. Dengan waktu bermain yang terbatas, peluang Nathan untuk tetap menjadi bagian dari Timnas Garuda mulai diragukan. Di sisi lain, pengalaman Nathan bermain di Eropa tetap menjadi nilai tambah. Namun, jika ia tidak segera bangkit dan menunjukkan konsistensi, besar kemungkinan posisinya di Timnas akan digantikan oleh pemain muda yang lebih aktif bermain. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.